Saudara-saudari, di era media digital sekarang ini katanya sangat mudah untuk menjadi terkenal, menjadi viral. Tinggal melakukan sesuatu yang ekstrim atau super ekstrim, lalu upload, sebarkan melalui Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Sebentar saja akan segera viral. Nama akan dikenal orang. Tidak harus karena prestasi. Bisa jadi karena kekonyolan bahkan kebodohan orang menjadi terkenal. Dan terkenal adalah salah satu jalan tercepat untuk mendapatkan uang, kedudukan, dan tempat istimewa di mata masyarakat. Oleh karena itu tidak heran, orang kemudian berlomba-lomba menjadi terdepan, terpandang, dan terpenting. Seperti sebuah arus besar, semua bergerak ke satu arah. Dan media menjadi sarana utama untuk kita dilihat dan diakui orang lain. Sebagai sebuah fenomena, jelas hal itu sangat menantang prinsip hidup yang diperkenalkan Kristus. Sebagaimana dalam Injil Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Injil Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28. Demikian. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Saudara-saudari, firman Tuhan ini menjelaskan respon Tuhan Yesus terhadap keinginan untuk menjadi terpandang, terdepan, dan tertinggi. Bahwa semua keinginan itu berlawanan dengan prinsip Tuhan Yesus, yaitu untuk mengosongkan diri, merendahkan diri, dan untuk menjadi tak terlihat. Yang dirangkum dalam satu kata, pelayan. Menjadi pelayan. Saudara, kata yang dipakai untuk menggambarkan pelayan adalah diakonein, yaitu orang yang melayani tuannya untuk urusan meja makan. Jelas di sini, ia tidak akan menjadi pusat perhatian. Sebaliknya, ia akan memusatkan perhatian, tenaga, diri sepenuhnya bagi tuannya. Ia tidak akan duduk di tempat terhormat, tetapi akan mondar-mandir dari dapur ke ruang makan, membawa hidangan, menyibukkan diri untuk tuannya. Keberadaannya tidak perlu menonjol, sebab ia hanya hamba yang mengabdikan diri untuk tuannya. Dan istimewanya, Tuhan Yesus bukan hanya mengatakannya, tetapi bahkan telah melakukannya. Tadi di dalam ayat 28, di sana ditegaskan, sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana menjadi pelayan. Saudara-saudari, apakah Tuhan Yesus tidak bisa menjadi pengkhotbah terkenal? Sangat bisa, sebab pengajarannya begitu berkuasa. Apakah Tuhan Yesus bisa berkedudukan tinggi? Oh, lebih dari bisa, karena ia mempunyai tahta sorgawi dari kekal sampai kekal. Apakah Tuhan Yesus tidak bisa menjadi yang paling kaya? Sangat bisa, saudara-saudari, sebab dia adalah pemilik segala sesuatu. Apakah Tuhan Yesus bisa menjadi yang berpengaruh? Bisa sekali. Badai, gurun pun tunduk pada perintahnya. Pendek kata, Tuhan Yesus sangat bisa untuk menjadi terdepan, terpandang, paling berpengaruh, berkuasa, dan lain sebagainya.
Namun, saudara-saudari, dia melepaskan semuanya dan memilih untuk menjadi pelayan. Dia menolak menjadi besar secara duniawi. Bahkan Tuhan Yesus mengemukakan dalil yang sangat berlawanan. Yang terbesar adalah yang melayani. Tak terlihat, namun sibuk bekerja. Yang melepaskan kemungkinan menjadi hebat secara duniawi. Yang melepaskan pujian dan pusat perhatian. Lalu bersibuk dalam sunyi tanpa publisitas untuk melayani sang raja. Saudara-saudari, sangat tidak mudah di tengah godaan keinginan untuk selalu mendapat like terbanyak, komen terbanyak, viewer terbanyak, repost, share, atau setidaknya pujian. Baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Jangankan jemaat, hamba-hamba Tuhan pun sering mabuk popularitas. Sangkanya sedang melayani tuannya, tidak taunya melayani dirinya sendiri. Saudara-saudariku, di Pasion pertama ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita akan siapa diri kita di hadapan Allah. Aku adalah pelayannya yang dipanggil untuk melayani Allah, Raja kita. Untuk melangkah di jalan sunyi namun produktif, untuk bekerja dalam diam. Nyatakan pekerjaanmu, saudara-saudariku, tetapi bukan untuk dirimu. Tebarkan karyamu, tetapi bukan namamu. Luaskan jangkauanmu, tetapi bukan kuasamu. Wartakan pelayananmu, tetapi bukan untuk pujianmu, melainkan untuk namanya. Hanya nama Tuhan yang dipuji. Amin. Tuhan Yesus memberkati.